Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ismaulana Haji Ali Bustami dari Teknik Arsitektur Angkatan 2016 akan menjelaskan perancangan saya yang berjudul Perancangan Pineapple Agro Exposition Park Kelut dengan pendekatan arsitektur. Deskripsi objek merupakan fasilitas yang ditujukan untuk mempertunjukkan berbagai macam pameran dalam memberikan daya tarik kepada publik dalam bidang pertanian, khususnya pertanian nanas. Beberapa fakta terkait dengan objek: belum adanya fasilitas sejenis, produksi nanas madu yang mencapai 123.000 ton, tetapi masih hanya dipasarkan dengan buah segar saja. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat akan peningkatan hasil olahan nanas. Tapak yang memiliki berbagai objek wisata, sehingga memiliki lokasi yang strategis, memiliki jalur akses utama yang searah dengan objek wisata utama, yaitu Gunung Kelut. Deskripsi pendekatan merupakan pendekatan arsitektur, yaitu pendekatan yang menggabungkan dua unsur keilmuan, yaitu arsitektur dan agrikultur, sehingga menurut Profesor Ted Kaplow, merupakan bangunan dapat menumbuhkan pangan. Selanjutnya untuk analisisnya, di sini saya awali dengan analisis fungsi, dengan fungsi utama penelitian, pertanian nanas, dan wisata. Untuk fungsi sekundernya pameran, untuk edukasi dan praktik lapangan, dan produksi makanan olahan. Fungsi servisnya pengolahan, informasi, dan pengelolaan. Analisis pengguna, aktivitas, dan kebutuhan ruang. Pengguna utama di sini adalah wisatawan, petani nanas, dan peneliti. Dan pekerja pengolahan makanan. Untuk ruang-ruangannya, area pengolahan nanas menjadi makanan olahan, area edukasinya, dan pertanian nanas yang paling utama. Untuk area pendukung fungsi sekundernya, penggunanya semua pengunjung, termasuk pengelola dan wisatawan. Untuk fasilitasnya merupakan hall, area perpustakaan, area edukasi, ruang kelas, lahan pertanian untuk praktek, dan untuk mendapatkan makanan yang lain-lain. Sementara untuk fungsi pendukungnya, yaitu bangunan-bangunan pengolahan kawasan, mekanikal, elektrikal, seperti itu, dengan pengolahan kantor pengelola, serta information center. Ini beberapa besaran ruang yang saya hitung, seperti area laboratorium, area hall, area edukasi, dan kebutuhan ruang pendukung seperti lobi, taman botani, pusat oleh-oleh, area produksi. Ini diagram keterkaitan beberapa ruang-ruangan yang ada dalam satu tapak. Untuk hall, laboratorium, kantor pengelola saya jadikan satu, taman botani berdiri sendiri, untuk informasi pusat oleh-oleh menjadi satu area, dan lahan pertanian nanas yang menjadi objek utama dalam area kawasan. Analisis kontur kawasan. Di sini saya dapatkan analisis dari hasil beberapa dan hasil dari penggambaran garis kontur kawasan, karena memiliki berbagai macam kemiringan lahan, sehingga tidak semua area kawasan dapat berpotensi menjadi area bangunan. Dari sini kesimpulannya berada di area kanan, karena area bangunannya membentuk area L seperti itu, dengan sisanya menjadi area servis parkir dan area pertanian. Ini untuk zoning makro kawasannya. Di sini beberapa area menjadi area privat, parkir, semi publik, dan publik. Area publik dapat diakses oleh semua wisatawan, baik semua serta pengelola. Semi publik di sini hanya dapat diakses untuk pengelola dan beberapa wisatawan dengan izin khusus. Sementara area privat hanya khusus bagi pengelola. Di sini analisis tapaknya dimulai. Untuk area kawasannya berbatasan langsung dengan jalur utama wisatawan Gunung Kelut, berdekatan dengan entrance utama, dan berbatasan dengan gedung teater museum Gunung Kelut. Sementara area lingkungan sekitarnya di lingkungan kawasan berupa lahan pertanian nanas milik warga. Di sini analisis tapaknya. Untuk batasan-batasannya menggunakan garis sempadan 8 meter untuk sekitarnya, dan area 5 meter ditambah 8 meter itu. Untuk membatas lingkungan menggunakan tumbuhan-tumbuhan existing. Untuk arah hadap dan orientasi bangunan masih berdasarkan dari analisis kontur. Jadi bangunan mengikuti bentuk dari zoning bangunan, serta arah hadapnya mengikuti bentukan dari konturnya tadi, dengan menyisakan area utama yang di area di bawah menjadi area tanaman. Dan untuk area analisis matahari, di sini dari hasil analisis matahari menjadikan satu area yang mendapatkan penyinaran matahari paling banyak dibagi menjadi dua untuk mengurangi
fasad dari yang terkena matahari secara langsung ketika sore hari. Untuk analisis angin, karena angin berasal dari arah tenggara mayoritas, sehingga beberapa bangunan yang berada di area belakang harus berubah bentuk. Untuk area hujan, karena titik kemiringan berada di area tengah, jadi arah alirannya itu diarahkan ke tengah dan untuk mencapai area penyerapan, sehingga bisa digunakan kembali. Dan dari beberapa bangunan memiliki area penyerapan sendiri. Dan kan untuk aksesnya di sini dibagi menjadi beberapa, karena untuk akses kendaraan dan akses manual disendirikan. Untuk area belakang servis juga disendirikan, karena untuk area servis ini berkaitan dengan pengolahan limbah juga, jadi harus disendirikan. Nah, ini untuk analisa utilitasnya. Untuk jalur elektrikalnya berasal dari luar, untuk air bersihnya menggunakan sumur bor, dan ada beberapa PDAM. Untuk jalur sampahnya dikumpulkan di area paling belakang, sehingga nanti dapat diakses dan diangkut dari truk utilitas yang memiliki jalur akses sendiri, akses khusus. Ini untuk akses utilitas kebakarannya menggunakan sistem tangki di bawah dengan pompa yang di ke atas, dan untuk akses keamanannya menggunakan CCTV serta gate yang berisi dua pintu. Jadi pintu masuk dan pintu keluar sendiri-sendiri. Transformasi bentuk diawali dengan pengguna bentuk yang berasal dari analisis kontur. Dia membagi untuk area akses, zonasi dari publik, semi-publik, dan privat. Ditambahkan untuk perubahan dari analisis angin dan matahari, lalu ditambahkan fungsi bangunan untuk memadai kegiatan yang ada dalam kawasan. Berikut adalah analisis bentuk dan strukturnya. Perubahan bentuk menggunakan material khusus seperti CLT, penggunaan material khusus untuk atap seperti atap aspal untuk meringankan beban. Sedangkan analisis struktur menggunakan dasaran sebagai rapatan beton dengan kolom struktur yang menggunakan besi bertulang dan lain-lain. Kita masuk ke dalam konsep. Nah, konsep dasarnya saya menggunakan harmoni dan balance. Dalam perancangan ini, harmoni dan balance diharapkan dapat mewadahi bangunan, di mana bangunan dan lingkungan itu dapat bekerja, jadi tidak ada yang saling merugikan. Beberapa prinsipnya adalah continuity, universal, productivity, dan atraktif. Continuity berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan, universal dalam mewadahi semua kegiatan yang ada, produktivitas dalam bangunannya, jadi tidak ada yang terbuang, serta atraktif dalam menarik wisatawan. Konsep tapak di sini dalam prinsip yang diterapkan adalah sirkulasi, akses, view, dan material menjadi dalam sirkulasi kawasan dibagi sedemikian rupa serta zonasi kawasan. Untuk konsep tapaknya di sini dibagi beberapa area untuk drop off area dalam mewadahi pengguna, parkir motor, connecting kawasan yang mewadahi area, mewadahi pengguna agar dapat mengakses seluruh bangunan dan lain-lain serta lahan pertanian. Konsep bentuk dan tampilan di sini konsep bentuknya seperti dari analisis yang sebelum-sebelumnya, menggunakan itu untuk material dan pengolahan limbahnya, serta penggunaan material khusus seperti wood plank CLT seperti itu. Dan untuk konsep ruang seperti itu, area food court area yang dibuat terbuka untuk mewadahi berbagai fasilitas, connecting area dalam mewadahi masyarakat yang ada, dan area botanical garden yang menggunakan material yang ramah lingkungan. Nah, ini untuk konsep strukturnya, untuk fondasi, tiang bantang, beton, dinding, batu bata, dan yang lain, untuk menjaga ketahanan, serta bangunan khususnya menggunakan CLT, yaitu botanical garden, material CLT dengan atap kaca. Selanjutnya untuk konsep utilitas, seperti di analisis utilitas hampir sama untuk penggunaan sumur bor, untuk area serapan, area sampah, untuk kelistrikan dengan memiliki pembangkit listrik sendiri seperti panel surya, dan untuk ada trafo per bangunannya sendiri. Untuk limbahnya ada pengolahan limbah, dan limbah padat, limbah cair ada pengolahannya sendiri. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.